Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasti Tauda. Di sini saya akan menjelaskan tentang phrases, klausa, dan sentence. Yang pertama, phrases. Phrases atau frasa adalah kelompok kata yang saling berkaitan namun tidak mengandung unsur subjek dan verb. Fungsi phrases bukan hanya menjadi sebuah pelengkap saja. Tentu frasa dalam bahasa Inggris mempunyai fungsi yang sangat penting. Frasa ini akan bekerja sebagai pelengkap informasi yang membuat sebuah kalimat atau bahkan paragraf menjadi lebih hidup. Macam-macam dan contoh kalimat phrases. Phrases dalam bahasa Inggris dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain noun phrases, yaitu frasa kata benda, adjective phrases, frasa kata sifat, adverbial phrases, frasa kata keterangan, prepositional phrases, frasa kata depan, infinitive phrases, gerund phrases, participle phrases, appositive phrases, dan absolute phrases. Berikut penjelasan singkat dan contoh kalimat. Noun phrases. Frasa noun ialah suatu frasa yang hadir dari hasil penggabungan noun atau pronoun number di mana berfungsi sebagai head atau inti dari frasa tersebut yang kemudian akan dilengkapi dengan satu atau lebih modifier yang dapat berupa determiner, a, an, de, my, this, that, dan lain-lain. Adverb, very, so, to, dan lain-lain. Adjective, beautiful, funny, great, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi kombinasi lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh kata. My book, the last picture, a beautiful garden, funny song, an amazing footballer. Contoh kalimat noun phrases. She never return my book anymore, yang artinya dia tidak pernah mengembalikan buku saya lagi. Me and my friends singing some funny song. Saya dan teman saya menyanyikan lagu yang lucu. Ronaldo is an amazing footballer, yang artinya Ronaldo adalah pemain sepak bola yang hebat. Adjective phrases. Frasa yang satu ini sebenarnya sama saja dengan sebuah simple adjektif. Yang pembeda biasanya frasa ini akan muncul dengan kombinasi yang lebih rumit. Biasanya frasa jenis ini akan dibuka dengan adjektif sebagai head dan modifier, determiner dan qualifier atau intensifier. Berikut ini adalah contoh agar lebih mudah dipahami. Very good, full of food, happy, with you, so bad. Contoh kalimat adjective phrases. Your English is very good, yang artinya bahasa Inggris sangat bagus. After that night, she is really mad. You just is mad of yourself, yang artinya setelah malam itu dia sangatlah marah, kamu hanya kecewa pada dirimu sendiri. Verb phrases. Lain halnya dengan noun yang berarti kata benda. Verb phrases lain halnya dengan noun yang berarti kata benda. Verb mempunyai arti kata kerja yang berarti bahwa verb phrases adalah frasa yang terdiri dari kata kerja utama, main verb, dan auxiliary verb. Kata kerja bantu yang menduduki posisi sebagai kata kerja dalam kalimat. Adverbial phrases atau phrases. Frasa ini biasanya terdiri dari adverb dan qualifier. To, very, so, and now, it is.
Bukan hanya itu saja, frasa ini umumnya juga dapat berkombinasi dengan kelompok frasa lain, yaitu frasa proposisional atau frasa infinitif. Untuk lebih jelas, contoh berikut di bawah ini. Very well, the flowers at home in the evening. Contoh kalimat adverbial phrases. My friend can know her ability very well. Yang artinya teman saya tahu kemampuannya dengan sangat baik. I left that spooky things at home. Saya meninggalkan benda menakutkan itu di rumah. He got away from my house in the evening. Dia pergi dari rumahku saat malam hari. Infinitive phrases. Frasa ini terbilang cukup unik karena terbentuk dari berbagai atau kata kerja yang masih memiliki sifat aslinya. Artinya kata kerja tersebut masih dapat diikuti oleh objek atau modifier. Kombinasi dari infinitif dengan objek inilah yang akhirnya membentuk frasa yang satu ini. Untuk fungsinya, frasa ini punya fungsi yang cukup luas. Contoh kalimat infinitive phrases. I promise to her to be a better college student. Saya sudah berjanji padanya untuk menjadi mahasiswa yang baik. Gamble have some request to me to fix your study schedule. Yang artinya Gembul mempunyai permintaan pada saya untuk membenarkan jadwal belajarmu. Gerund phrases. Tidak jauh berbeda dengan infinitif, derived object atau modifier juga dapat mengikuti jenis frasa yang satu ini. Oleh karena itu, frasa ini sebenarnya adalah kombinasi dari gerund dengan objek. Dari segi fungsi, gerund akan bekerja sebagai noun pada kalimat. Contohnya seperti her drinking the bad score, being a brother, giving money to win the election, swimming on the river. He must burn the bad score, yang artinya dia harus membakar nilai jelek itu. Participial phrases. Frasa yang satu ini terbentuk dari gabungan antara present berimbuhan ing atau past participle berimbuhan ed dengan sebuah direct objek dan atau juga modifier. Dalam sebuah kalimat, frasa ini akan bekerja sebagai kata kerja atau adjektif. Appositive phrases. Frasa yang satu ini terbilang jadi frasa yang paling komplit. Pasalnya memang frasa ini terbentuk dari gabungan berbagai frasa lainnya, mulai dari noun phrases, gerund phrases, atau infinitive phrases menjadi pembentuk utama dari frasa yang satu ini. Frasa ini mempunyai fungsi untuk menerangkan noun atau pronoun lainnya. Clause. Pengertian clause. Clause adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Subjek adalah tentang apa atau siapa yang dibicarakan, sedangkan predikat menerangkan suatu tentang subjek. Jenis-jenis clause. Clause dibagi menjadi dua jenis, yaitu independent dan dependent clause. Yang pertama, independent clause. Independent clause ialah klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Pada umum, independent clause sering disebut main clause. Independent clause juga disebut kalimat yang dapat berdiri sendiri. Berikut contohnya. Daniel goes to school every day, yang artinya Daniel pergi ke sekolah setiap hari. My mom buys banana, ibuku membeli pisang. Contoh-contoh di atas merupakan independent clause yang dapat berdiri sendiri tanpa penjelasan kalimat lain. B. Dependent clause.
Jika independent clause bisa berdiri sendiri, maka dependent clause ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan penjelasan dari independent clause. Dependent clause juga disebut dengan subclause atau subordinate clause. Jenis klausa ini selalu terdiri dari conjunction, kata penghubung. Berikut contohnya. Because she was sick, karena dia sakit. Unless you go to work, artinya kecuali kamu pergi bekerja. Where I put my book, yang artinya di mana aku meletakkan bukuku. Contoh-contoh di atas merupakan dependent clause yang tidak dapat berdiri dan butuh penjelasan atau independent clause. Dependent clause memiliki 3 macam clause, yaitu noun clause, adjective clause, dan adverb clause. Noun clause ialah klausa yang memiliki posisi sebagai noun atau kata benda dan sebagai penjelas dari verb atau kata kerja. Berikut contoh noun clause. I listen to what they said, yang artinya saya mendengarkan apa yang dia katakan. What he said ialah noun clause yang menjadi penjelas dari kalimat listen. Adjective clause ialah klausa yang memiliki posisi sebagai adjektif dan sebagai penjelas noun dalam suatu kalimat. Berikut contoh adjective clause. I like the boy who smiles at me, yang artinya saya suka lelaki yang tersenyum padaku. Sama seperti adjektif yang menjelaskan noun, who smiles at me juga menjelaskan noun, yaitu boy. Adverb clause. Adjective clause ialah klausa yang memiliki posisi sebagai adverb, yaitu kata keterangan dan sebagai penjelas dari verb, adjektif atau adverb lainnya dalam suatu kalimat. Berikut contoh adverb clause. I was cooking when my mom came, yang artinya saya sedang masak saat ibuku datang. Klausa when my mom came ialah sebagai adverb clause yang memberi keterangan mengenai cooking. C. Sentence atau kalimat merupakan kumpulan kata yang bermakna berpola subjek dan verb, dapat berdiri sendiri dan menyatakan suatu ide atau gagasan secara lengkap. Dalam penulisannya, suatu kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan pengakhir berupa full stop atau titik, question mark, tanda tanya, ataupun exclamation mark, tanda seru. Jenis dan contoh sentence. Yang pertama, simple sentence. Simple sentence adalah kalimat sederhana yang terdiri dari satu induk kalimat, independent clause. Compound sentence adalah kalimat yang terbentuk dari 2 induk kalimat yang dihubungkan oleh koordinat conjunction seperti and, or, but. Conjunction adverb seperti however, therefore, hence, atau titik koma. Contoh, he is tired but is excited. He is tired, however, he is excited. He is tired, he is excited. Complex sentence adalah kalimat yang tersusun oleh satu anak kalimat dan induk kalimat yang dihubungkan oleh complex conjunction. Contoh, although he is tired, he is excited. He is excited, although he is tired. Compound complex sentence adalah kalimat yang menggabungkan 2 induk kalimat dan satu anak kalimat atau lebih. Atau he is tired, he is excited, but he does not want to go here again. Penggunaan sentence. Yang pertama, declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence. Yaitu saja materi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.